Foto hajatan nikah pada tahun 2013 silam dijadikan sebagai barang bukti oleh polisi kepada tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Dan berikut ini saya akan menyajikan cuplikan video terkait dengan penjelasan dari lawyer atau pengacara Peggy Setiawan berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Ini Bapak Kadif Humas Irjen Pol Sandi Nugroho tiba-tiba menunjukkan foto ini saat acara di salah satu stasiun TV swasta ya, di Kompas, menunjukkan foto Peggy Setiawan. Kalau tidak kami jelaskan, maka masyarakat bisa saja persepsinya, ya, persepsi publik bisa saja, oh, Peggy Setiawan ini banyak perempuannya, ada perempuannya, kan? Karena beliau juga tidak menjelaskan ini foto bagaimana, kan? Hanya menjelaskan bahwa foto inilah yang memang dicari, kan gitu, Peggy Setiawan. Kami jelaskan ya foto ini. Foto ini yang ada pada Kadif Humas Irjen Pol Sandi Nugroho ini, ya, ini foto diambil oleh polisi pada tahun 2016. Jadi kejadian itu tanggal 27 Agustus 2016, kasus Vina Eki, kan. 3 hari kemudian ada polisi yang mendatangi rumahnya Peggy Setiawan, ibunya Peggy, mengambil motor 2 unit ya, Suzuki Smash dan Jupiter, yang sampai sekarang Jupiternya belum dikembalikan. Kurang lebih 1 minggu ya, ada anggota polisi, ini menurut keterangan ibunya Peggy ya, ada anggota polisi yang orang situ juga ya, namanya Pak Budi. Pak Budi itu datang ke rumahnya Peggy dan menanyakan kepada ibunya Peggy, kan, manggilnya Mbak, Mbak, ada fotonya Peggy tidak? Kata ibunya, ada juga itu di album, di albumnya ibunya Peggy, album keluarga ya. Nah, kemudian difoto oleh Pak Budi tersebut, oleh anggota polisi tersebut, difoto. Setelah itu, Pak Budi tadi, polisi tadi menanyakan juga KTP Peggy Setiawan dan kartu keluarga Peggy Setiawan. KTP tidak ada, kata ibunya Peggy. Kalau kartu keluarga ada, dikasihlah kartu keluarga itu, ya, dengan alamat Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun. Akhirnya dia, Pak polisi itu mengambil foto ini, ya, kemudian membawa fotokopi kartu keluarga. Foto ini, ya, ini foto waktu hajatan pernikahan adiknya ibunya Peggy atau bibinya Peggy Setiawan. Yang menikah adalah namanya bibinya Peggy, namanya Ibu Ria, yang menikah tahun 2013 bulan Oktober. Sebelah sini ya, ini bibinya Peggy juga, namanya Melinda. Sebelah sini yang kecil, ini sepupunya Peggy, adiknya Ibnu, namanya Wati. Ya, memang ini Peggy Setiawan, jadi bisa kami jelaskan. Kalian harus tahu nih, babak baru kasus Vina Cirebon 2016, bisa-bisanya foto Peggy hadiri pernikahan bibinya jadi alat bukti. Kok bisa? Ini dia. Oke guys, jadi baru-baru ini perwakilan dari pihak kepolisian di televisi menjelaskan bahwasanya foto Peggy Setiawan saat menghadiri pernikahan itu menjadi salah satu alat bukti bahwasanya Peggy merupakan terduga pelaku kasus Vina Cirebon 2016. Namun kemudian banyak sekali muncul sanggahan baik dari netizen maupun dari kuasa hukum Peggy Setiawan, termasuk Pak Tony yang mengatakan bahwasanya foto tersebut merupakan pada saat Peggy Setiawan menghadiri pernikahan bibinya pada tahun 2015. Tapi yang pasti bukti-bukti Peggy Setiawan yang menunjukkan bahwasanya dia ada di Bandung pada saat kejadian katanya sudah banyak guys, termasuk yang juga sudah dibawa oleh Pak Tony, yaitu sahabatnya Peggy Setiawan bernama Deddy Kurniawan yang mengaku chattingan dengan Peggy Setiawan di malam kejadian Vina, dimana katanya Peggy Setiawan memang ada di Bandung pada saat itu. Bahkan tidak sampai situ guys, katanya penjelasan dari Saka Tatal ini diduga berbohong. Nah kemudian muncul nih pertanyaan dari netizen, terus foto-foto para pelaku yang matanya sampai betem itu diapain? Tapi gimana menurut kalian? Kepolisian Negara Republik Indonesia mengungkapkan ada anggotanya yang kurang teliti ketika mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki
yang terjadi di Cirebon tahun 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanya soal alasan polisi menulis hasil visum Pina dan Eki sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Terkait kasus ini, Sandi menjelaskan bahwa pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Pina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas atau laka lantas. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas. Dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas yang biasa. Hal ini merupakan bentuk ketidaktelitian anggota karena mengkategorikan kasus Pina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus ini bukan sekedar merupakan laka lantas. Meski begitu, Sandi menyebut bahwa anggota yang tidak teliti itu sudah diberi hukuman atau sanksi pada tahun 2016 silam. Saudaraku sebangsa dan setanah air, adalah sebuah kekonyolan besar ya, ketika foto pada tahun 2013 dijadikan sebagai barang bukti bahwa si Peggy Setiawan yang adalah anak dari mandor bangunan dan juga Peggy yang adalah kuli bangunan ini dijadikan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Dan yang konyolnya lagi, foto ini dari tahun 2013 dijepret di foto ulang pada tahun 2016, lalu ditangkap pada tahun 2024. Saya secara pribadi harus memberikan apresiasi kepada oknum-oknum kepolisian yang ada di Cirebon yang menangani kasus pembunuhan Vina ini. Karena bagi saya, kualitas-kualitas dari oknum-oknum kepolisian yang seperti ini layaknya tidak pantas saya sebut sebagai polisi, tetapi lebih baik Anda dipecat, Anda tidur bangun di rumah, itu jauh lebih terhormat ketimbang Anda berseragam coklat, ongkah-ongkahan, lalu setiap bulan Anda menikmati gaji yang dibayar oleh rakyat. Bayangkan Pak, 8 tahun lamanya untuk menangkap seorang kuli bangunan yang bernama Peggy Setiawan. Apapun alasan yang kalian lontarkan bahwa Peggy itu ada banyak, mau 19 atau 20 orang yang ada di Cirebon, mungkin di seluruh Indonesia ada ribuan orang, tetapi secara logika akal sehat, kualitas kinerja kalian patut dipertanyakan. Jujur, semakin kesini sandiwara yang kalian pertontonkan semakin membuat kami rakyat Indonesia hilang respect, hilang kepercayaan terhadap kualitas dari lembaga kepolisian, khususnya lembaga atau oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina ini. Sadar ataupun tidak sadar bahwa kasus ini sudah mencoreng marwah dari lembaga kepolisian Republik Indonesia, dan rakyat Indonesia jadinya paham benar, jadinya tahu betul ternyata kualitas polisi kita seperti ini. Semoga saja ini adalah awal yang buruk, bahwa foto Peggy di tahun 2013 silam bisa dijadikan sebagai barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Jujur, saya secara pribadi tidak bisa menerima segala sandiwara
segala drama yang dipertontonkan dari oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina ini. Karena saya tidak bisa membayangkan betapa hancurnya marwah dari institut atau lembaga kepolisian Republik Indonesia hanya gara-gara oknum-oknum kepolisian yang ada di Cirebon ini yang tidak becus dalam menjalankan tugas mereka. Dan ini menjadi misteri besar. Kita sebagai rakyat pun harus mempertanyakan, kenapa kasus ini bisa membutuhkan waktu 8 tahun dan juga belum ada titik penyelesaiannya. Mari kita lanjutkan lagi komentar dari netizen yang lain terkait dengan kualitas dari oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina, yang membuat kita harus tertawa sejenak. Karena benar-benar ini semua adalah sandiwara yang harus kita rakyat Indonesia saksikan bersama-sama. Maaf banget Pak, terpaksa saya harus katakan ini. Ketika Bapak memberikan statement di sebuah acara televisi dan memberikan informasi bahwa membawa barang bukti sebuah foto yang dijadikan acuan dari kasus pembunuhan ini, di situ tinggal satu saja Pak yang saya pikirkan. Adanya pertaruhan kredibilitas sebuah institusi yang ada naungin. Itu saja, tidak lebih. Karena saya berpikir, masa sih cuma itu saja gitu loh. Karena kemarin sudah dibuatnya scientific crime investigation, hanya mendapatkan statement seperti ini saja. Harusnya kurang greget Pak. Harus ada bukti yang lebih konkret, yang lebih akurat, yang lebih kita itu mengagetkan gitu loh. Bukan hanya sebuah foto. Ini bukan mengagetkan lagi, tapi membagongkan buat kita semua. Kalau sebuah foto dipakai acuan, ya walaupun saya paham Bapak berbicara bahwa foto ini di-print dan ditujukan kepada 7 narapidana, dan ada yang mengatakan bahwa iya benar itu Peggy dan benar itu pelakunya. Oke, tahan dulu di situ. Nah, pertanyaan saya, berapa orang yang mengatakan itu? 5 atau 1 atau 7-7-nya? Saya pikir 1 saja, karena 5 orang yang berbicara tidak mengenal Peggy dan tidak tahu tentang Peggy. Itu 5 orang. Dan kalau 1 orang pun itu berkata, harus dipertanyakan Pak, itu benar-benar ucapan dia, atau adanya intimidasi, atau adanya tekanan, atau adanya arahan yang seperti yang sudah-sudah lagi beredar saat ini, atau jangan-jangan dia adanya keterbelakangan mental. Karena setahu saya ada salah satu pelaku atau yang sudah tertuduh ya, yang sudah menjalani terpidana, itu mempunyai keterbelakangan mental. Nah, kalau informasi atau ucapan itu keluar dari dia, otomatis bukti ini tidak valid ya. Jadi harusnya tidak bisa digunakan atau dipercaya sebuah ucapan dari orang tersebut. Gitu sih Pak. Dan sebenarnya saya ini lagi menunggu statement atau informasi atau klarifikasi dari Bapak yang membuat kita itu bisa yakin bahwa benar-benar dikerjakan proses ini, kasus ini benar-benar dibuka secara transparan. Itu yang kita tunggu, bukan hanya memberikan statement sebuah foto yang seperti ini. Itu tuh kurang greget Pak. Itu tuh membuat kita tuh menjadi blunder lagi gitu loh. Ya nggak tahu ya, kalau nanti misal di acara persidangan Bapak akan memberikan bukti-bukti yang lebih konkret, yang lebih meyakinkan kita, it's okay. Tapi kalau nanti fakta ataupun bukti-bukti yang diberikan atau ditemukan penyidik hanya sebatas ini saja, selevel ini saja, maka di situ akan blunder sekali dan menjadikan bola panas kepada masyarakat, sehingga tidak percaya lagi tentang hukum yang ada di negeri ini, tentang institusi yang ada naungin, tentang prosesnya hukum yang ada di negeri ini. Itu sangat membuat bahaya sekali kepada negeri kita Pak. Jadi tolong sekali buat Bapak yang berwenang menangani kasus ini, tolong dipikirkan baik-baik ketika memberikan statement. Tolong jangan bikin blunder seperti ini, itu saja. Kalau memang tidak kuat bukti, ya jangan bilang ini adalah bukti yang konkret, itu saja Pak. Sebelumnya belum pernah kita sampaikan, ya. Nah, bahwa beberapa hari setelah klien kami ditangkap, itu ada seseorang yang meminta sidik jari kepada Peggy Setiawan atau PS di dalam tahanan. Ya, entah di dalam tahanan, entah di ruang pemeriksaan, yang jelas Peggy Setiawan menyampaikan seperti itu. Ada 4 lembar yang harus disidik jari. Ini biar terang ini. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang belum kami kemukakan, tiba-tiba hal tersebut muncul dan merugikan klien kami. Ya, ada 4 lembar.
lembar pertama ada tulisan Peggy Setiawan titik-titik mayat. Ya. Kemudian lembar kedua kosong, lembar ketiga kosong, lembar keempat kosong. 4 lembarnya diminta dibubuhkan sidik jari oleh orang tersebut. Oke. Ya. Nah, pada saat Peggy Setiawan diperiksa yang kedua kalinya, kami tanyakan kepada penyidik, apakah betul ada hal semacam itu yang dilakukan kepada PS? Penyidik bilang, tidak, kami tidak melakukan itu. Lah, sekarang kalau bukan penyidik atau bukan, mohon maaf, kami tidak menuduh. Kalau bukan internal kepolisian daerah Jawa Barat, terus siapa yang berani datang meminta cap jari daripada klien kami? Oke. Nah, karena berdasarkan prosedur, meminta cap jari itu oleh kepolisian, katakanlah oleh Inafis, katakanlah begitu. Itu pertama harus didampingi oleh Propam. Kedua, harus data diri daripada si pemilik sidik jari itu dituliskan. Dari mulai nama, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Oke. Yang ketiga, harus dibubuhkan tanda tangan. Nah, ini Peggy nyata-nyata dikasih kertas kosong. Oke. Tidak ada data diri. Baik. Ya. Nah, Baik. boleh saya Ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy. Ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup, dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation. Artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik. Berikan rasa keadilan. Fokus yang belakang, lor. Mangguk-mangguk. Sambil berkata dalam hati, aku kemarin sudah bawa bukti, bos. Bukti foto kondangan. Jebeng bayi. Padahal bukti yo, pengungkapan kasus pembunuhan rungokno kuwi. Omongane bosmu di Sandi. Harus dilakukan scientific crime investigation. Bukan malah kamu menunjukkan bukti kondangan. Jabang bayi ndi. Ngono lho Pak, anak buahmu kok iso oleh bintang loro iki maksude piye to? Apa ora ana wong sing luwih pantes? Yo to. Lah wong sekelas konferensi per didelok wong sa-Indonesia, bahkan teko luar negeri. Nunjukkan barang bukti lho, Pak. Kuwi gur foto kondangan. Apa ora gawe lelucon lho, Pak. Apa kuwi jenenge scientific crime investigation? Kasus pembunuhan cukup sekedar bukti foto kondangan. Tek tahun 2013 pisan fotone kuwi. Jabang bayi ndi? Kamu ini sudah membuat nama institusi kepolisian jadi tercoreng. Untuk menunjukkan bukti pembunuhan bermodalkan foto kondangan di Sandi bintangmu iki gak ana kanggone ndi? Mending ijolno kerupuk ae di Sandi. Jabang bayi angel. Saya kira rekan-rekan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri, karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, hingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup, dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation. Artinya itu adalah bukti yang
tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan. Polres Cirebon Kota, sekali lagi saya tanyakan, motor yang dulu diambil itu di mana sekarang motornya? Artinya kalau itu barang bukti, motornya sampai sekarang harus ada. Motor Peggy, Smash warna kuning dan ungu. Dan motor yang dipinjam, motor omnya Peggy yang warnanya merah, motor apa, Bu? Motor Jupiter. Jupiter mana? Kan dipinjam buat nyetet. Kenapa dibawa, nggak balik-balik? Coba dong, Polres Cirebon Kota ngasih tanggapan komentar, jangan aja. Biar kita punya rasa kepuasan, ya kan? Oh, emang ini nggak benar. Tapi kenapa emang? Oh, ternyata barang bukti ada kok gitu. Jelasin biar kita nggak bertanya. Dengar tuh, polisi Cirebon, kembalikan motornya orang. Jangan minjam sampai 8 tahun, bikin malu saja. Atau jangan sampai sudah digadaikan. Karena barusan saya juga membaca berita ada kasus di Medan yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian itu yang menjadi komplotan kejahatan dalam aksi curian motor. Dan itu ada 15 orang anggota polisi. Luar biadab. Yang kedua, memang hanya ada di Indonesia. Ketika ada kasus pembunuhan, foto kondangan dijadikan sebagai barang bukti. Dan di sini menjadi salah satu fenomena baru, bahwa hati-hati untuk kita netizen Indonesia agar di acara kondangan apapun jangan coba-coba kita melakukan foto bareng bersama keluarga, karena ternyata di Indonesia ini foto kondangan itu bisa dijadikan barang bukti dalam kasus pembunuhan. Ini sungguh luar biasa, dan kita sebagai rakyat harus mempertontonkan sandiwara yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisi yang menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Di sisi lain, ada hal penting terkait dengan sidik jari yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu kepada Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini. Kenapa ketika ada cerita tentang pemaksaan untuk melakukan sidik jari di kertas yang kosong ini, saya secara pribadi malah mengarah ke sebuah mafia data untuk membuktikan atau untuk menguatkan terkait dengan scientific cybercrime itu. Jangan sampai sidik jari ini bisa dijadikan manipulasi data atau rekayasa data yang pada akhirnya akan memberatkan Peggy Setiawan. Karena cerita-cerita yang berseliweran di media sosial bahwa Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini mau dijadikan sebagai target utama sehingga 2 DPO itu pun dihilangkan. Bahkan seorang Hotman Paris, dia mengungkapkan akan peristiwa ini, bahwa kasus Peggy Setiawan memang dulunya dia berjuang, dia berkoar-koar, dia getol, dia begitu garang, bahkan dia sampai menjadi lawyer dari keluarga almarhum Vina. Tetapi ketika dia mengetahui tentang kebenarannya terkait dengan kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini, akhirnya Bung Hotman Paris Hutapea memutuskan untuk
meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar bisa membentuk tim khusus untuk menangani kasus pembunuhan Vina ini. Karena menurut pandangan dari Hotman Paris Hutapea bahwa kasus ini adalah misteri yang begitu luar biasa. Artinya, kasus pembunuhan Vina ini ada sebuah kotak Pandora yang harus dibuka oleh Presiden Joko Widodo melalui tim pencari fakta. Tentu, peristiwa pembunuhan dari Vina di Cirebon dan Eki di Cirebon ini mau menunjukkan kepada kita semua bahwa kasus ini adalah kasus yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak heran bila untuk menangkap seorang kuli bangunan butuh waktu 8 tahun lamanya. Sehingga kualitas dari oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus ini bisa kita pastikan bahwa ada misteri yang begitu luar biasa. Cerita-cerita bahwa ada backingan, ada perdagangan, ada bisnis narkoboy dan lain sebagainya mungkin bisa masuk di akal. Sehingga kita sebagai rakyat patut kita waspadai terkait dengan kualitas dari penegakan hukum di bangsa ini. Sungguh bagi saya ini adalah fenomena baru dalam lembaga kepolisian Republik Indonesia ketika beberapa tahun belakangan ini kita selalu disajikan dengan persoalan-persoalan yang datang dari oknum-oknum kepolisian itu sendiri. Kasus pencurian, kasus mafia, kasus narkoboy, dan masih ada banyak lagi yang seolah-olah sudah menjadi sandiwara, yang sudah menjadi tradisi, yang harus kita rakyat Indonesia pertontonkan. Entah sampai kapan, saya sendiri pun tidak tahu, dan saya secara pribadi hanya bisa menaruh harapan. Semoga saja di suatu hari nanti tidak terjadi pembangkangan dari masyarakat Indonesia kepada lembaga kepolisian ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.